Sobat calon guru, di sini ada pertanyaan dari salah satu rekan kita, yaitu Mas Agil ya. Untuk masa kerja kurang sedangkan PTK di Info GTK itu guru, tetapi bisa daftar di teknis dan ada juga formasi teknis PGSD. Apakah lebih baik daftar ataukah bagaimana? Tentunya bagi teman-teman guru honorer yang ketika login ke akun SSC ASN dan kita mendapatkan notifikasi bahwasanya kita berdasarkan dari data Dapodik kita masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka sampai kapanpun pendaftaran ditutup, nanti kita tetap nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran untuk membeli formasi P3K guru. Dan salah satu cara untuk kita tetap bisa mengikuti seleksi di tahun ini itu adalah kita memilih jenis seleksi P3K teknisnya. Dan tentunya di sini nanti kita masuk dalam kategori yang downgrade teman-teman. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang bagaimanakah cara daftar P3K tahap 2 downgrade bagi teman-teman pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Dan hal penting apa yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman downgrade ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendaftaran P3K tahap 2 di sini dimulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember. Dan di sini bagi teman-teman pelamar P3K guru yang ketika kita login ke akun mendapatkan kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Kemudian kalau misalkan kita mengisi pendidikan dan juga mendaftar formasi, kita lanjutkan pendaftaran, maka kita termasuk dalam kategori Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Sehingga di sini kita nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran P3K guru. Memang di sini untuk teman-teman guru honorer yang ingin melakukan pendaftaran P3K guru untuk yang tahap 2 itu adalah untuk guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG ya. Nah, guru non ASN terdaftar di Dapodik ini adalah kita itu minimal selama 2 tahun atau 4 semester. Kalau misalkan kita kurang dari 2 tahun atau 4 semester, maka di sini kita masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Sehingga kita tidak termasuk nih dalam kategori peserta yang bisa melanjutkan pendaftaran P3K guru. Dan terkait dengan pertanyaan dari rekan kita, yaitu untuk masa kerja yang kurang sedangkan jenis PTK di Info GTK itu kan guru, tetapi bisa daftar P3K teknis, ada juga formasi yang teknis ya, itu lebih baik bagaimana? Nah di sini kalau misalkan saya menjadi teman-teman yang di sini termasuk dalam kategori pelamar yang tidak terpenuhi masa kerja, coba di sini sambil kita buka yaitu di akun SSC ASN saya ya. Dan kebetulan di sini saya juga termasuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja seperti ini. Nah jadi ceritanya saya itu masa kerjanya itu tidak terbaca ya, karena kemarin pindah dari SMP pindah ke SD. Nah ini kan kita baru setahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah pada saat melakukan pendaftaran, karena yang terbaca ini hanya setahun ya. Nah kalau misalkan teman-teman seperti ini, jadi kita melanjutkan pembelian formasi P3K guru, di sini kan kita pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Kalaupun di sini kita memaksakan diri, ini adalah kita pilih ijazah saya, kemudian kita lanjutkan ke pendaftaran, maka di sini kita pilih dulu ya untuk jabatan saya. Kemudian kita lanjutkan mendaftar formasi, maka di sini kita masuk dalam kategori ini. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang bisa mendaftar ya. Untuk keterangan lebih lanjut kita hubungi helpdesk. Kemudian nah di sini kalau misalkan di sini ya saya pribadi ini teman-teman sebenarnya kita itu bisa mendaftar di P3K teknis ya. Kalau misalkan di saat ini kita mendaftar P3K guru, kemudian kita masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja, ini kan kita itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Bahkan sampai nanti pendaftaran ditutup di 31 Desember itu kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran P3K guru. Nah kalau misalkan di sini teman-teman itu ingin mendaftar P3K teknis, itu sebenarnya bisa saja. Nah jadi di sini kita meskipun terdaftar Dapodiknya itulah sebagai seorang guru, namun kalau misalkan kita memiliki pengalaman dalam bidang teknis, misalkan di sini saya itu kondisinya misalkan gini ya, saya itu adalah guru SD misalkan seperti itu, ijazah saya adalah bahasa Inggris, namun di sisi lain itu saya juga bekerja sebagai administrasi perkantoran misalkan ya di sekolah saya itu. Nah, saya mengerjakan BOS, kemudian saya operator Dapodik dan seterusnya, maka di situ bisa menjadi bekal kita untuk melakukan pendaftaran yaitu downgrade ya. Dari awalnya ijazah saya S1 bahasa Inggris, kemudian saya mendaftar di teknis itu adalah dengan ijazah yang SMA.
Nah, tentunya kalau misalkan kita memilih hal tersebut, itu hal penting, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini kita sambil lakukan pembahasan, namun di sini kita lanjut saja ya. Nah, caranya untuk teman-teman yang penting ingin ikut seleksi P3K di tahun 2004, ini kita bisa memilih teknis ya. Kalau misalkan kita milih guru, sampai kapanpun kita nggak bisa lanjutkan, sama halnya kita nggak akan ikut seleksi P3K tahun ini. Nah, di sini kita pilih yaitu P3K teknis ya. Saya akan pilih P3K teknis, kita pilih di sini. Nah, selanjutnya kita mendaftar formasi. Dan di sini saya mendaftar formasi di P3K teknis. Nah, otomatis di sini yang dimaksud dengan downgrade itu adalah teman-teman menggunakan ijazah yang lebih rendah daripada yang dimiliki. Nah, tentunya di sini akan disesuaikan. Ijazahnya itu disesuaikan dengan ijazah yang dipersyaratkan untuk formasi yang ada untuk di P3K teknis ya. Misalkan di sini saya daftarnya itu di sini, yaitu jenis seleksinya adalah P3K teknis ya. Kemudian kita pilih yaitu di mana misalkan. Nah, misalkan di sini. Kemudian jenis formasinya adalah khusus. Kemudian kita kunci. Nah, berikutnya di sini kita cek di ijazahnya. Nah, jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mendaftar di P3K teknis, maka di sini untuk pendidikan itu enggak ada ijazah S1, itu enggak ada. Yang ada itu adalah hanya SLTA, sederajat, dan sekolah dasar umum. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan formasi P3K teknis yang dibuka di instansi ini itu hanya mempersyaratkan ijazah SLTA dan SD ya. Nah, ini. Jadi kita pilih, yaitu kalau ijazah saya yang miliki adalah S1, kemudian saya pilihnya adalah SLTA. Nah, ini kemudian jabatannya di sini kita pilih untuk SLTA itulah pengadministrasi perkantoran. Kalau misalkan teman-teman itu pilihnya SD, maka jabatannya nanti adalah di sini pengelola umum operasional. Nah, namun teman-teman harus perhatikan dulu ya, untuk ijazah SD itu kan nanti kalau kalian diangkat itu kan golongan rendah banget ya. Termasuk juga SMA itu juga demikian. Tidak sama dengan ijazah S1 yang golongannya langsung 9. Oke, saya pilih yang SLTA. Kemudian jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran. Kemudian lokasi kerjanya ini dipilih yaitu sesuai dengan ini. Nah, ini misalkan saya itu adalah di sini. Nah, otomatis di sini nanti teman-teman, kalau misalkan kalian memutuskan untuk downgrade seperti ini ya, yaitu dari P3K guru kan kita nggak bisa daftar nih. Kalau nggak bisa daftar, itu kita pilih P3K teknis. Maka konsekuensinya yang pertama, teman-teman harus menggunakan ijazah yang SMA. Jadi semua data di biodata ini kalian ganti ijazahnya adalah SMA. Jangan pakai gelar ya. Kalau ada gelar awalnya ada gelar SPD gitu kan, maka itu dibuang. Maka seolah-olah kita menggunakan ijazah yang SMA. Nah, kemudian di sini nanti untuk berkas yang diupload di tab unggah dokumen itu juga ijazah yang SMA. Transkripnya itu juga transkrip yang SMA. Nah, kemudian terkait tentang pengisian riwayat di sini nanti berkaitan juga dengan dokumen. Maka di sini kan jabatan yang kita lamar itu kan pengadministrasi perkantoran. Maka teman-teman di sini kan syaratnya untuk P3K teknis itu kan memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan minimal 2 tahun ya. Kalian harus mendapatkan pengalaman kerja ini. Yaitu misalkan saya itu guru, namun saya juga menjadi pengadministrasi perkantoran di kantor ya, di sekolah saya. Maka itu bisa untuk diisikan di deskripsi diri dan juga di riwayat pengalaman kerja ini semuanya kita sesuaikan. Nah, itu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah itu. Kemudian untuk tanggal ijazah ini yang dimasukkan tanggal ijazah SMA ini. Nama sekolahnya nama sekolah yang mengeluarkan ijazah SMA. Nah, ini. Kemudian untuk lokasi ujian di sini kita bisa pilih yaitu misalkan di dalam negeri. Berikutnya kalian masukkan nomor ijazah, nilai ijazah. Ini adalah nilai ijazah yang SMA, nomor ijazah yang SMA, tahun lulus yang SMA, tanggal ijazah SMA, nama sekolah SMA. Nah, ini. Setelah itu kalian lanjutkan. Nah, ini adalah kita sudah downgrade, memilih formasi P3K teknis. Nah, kemudian untuk di pengalaman kerja itu juga kita isikan, disesuaikan. Supaya teman-teman nanti lulus seleksi administrasi, maka di bagian nama pekerjaan ini juga kalian sesuaikan. Misalkan di sini adalah pengadministrasi perkantoran atau staf administrasi perkantoran misalkan. Kemudian unit kerjanya di mana? Ini adalah di SDN bla 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 gitu ya. Deskripsi pengalaman kerja ini juga diisikan, yaitu deskripsi yang menggambarkan pengalaman kerja kita, yaitu dengan jabatan ini.
supaya nanti relevan dengan bidang formasi jabatan yang dilamar ya. Kemudian riwayat kerja itu juga demikian, yaitu SK yang diupload adalah SK yang ada kaitannya dengan jabatan yang kita lamar ya, yang relevan. Termasuk juga diunggah dokumen ini juga, yaitu untuk surat keterangan pelamar kerja ini juga disesuaikan. Nah kira-kira seperti itu. Dan ketika lulus teman-teman harus bersiap untuk nanti bekerja sesuai dengan formasi yang dilamar itu ya, termasuk gajinya juga menyesuaikan dengan golongan SMA.